Man kam krina kekelengan kami Moria GBKP Runggun Kebayoran Lama khususnya jumpa kita arah peanta bas mingguenda si tetap dengar silakokan secara virtual janah opi dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta bas mingguenda si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan, arkiteken kelengate ras lias atendu, si tetap nemani kegeluhan kami. Malam mati kami adi ibas paksa enda, bancika kami RPA secara virtual, i persadakan Tuhan kami, ibas kami ngorati kebenaran firman-Mu. Igejapkan kami lalit gegeh ras kepentaran kami guna ngangkai kebenaran firman-Mu. Ema kamindo kami gelah gegeh kuasa kesah sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami. Kam singurapi kemahandu, kam sinampati ras singajarisa, gelah ngasup kemahandu, nuriken kebenaran firmandu, bagi sentudu ras surah-surandu. Ngerana dage kam Tuhan mankrina Moria, si ikut muat bagini bas PA enda, musikap kami ngalokan firmandu, jenari make kenca, bas kegeluhan kami, si tep-tep wari ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu haleluya haleluya amin. Moria sini kelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta bas mingguenda ibuat ibas padan simbaru surat Paulus man perpulungan Korintus ema surat nasi pemena si ibuat ibas 1 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sahkan kami lebih mejuah-juah man kam krina Moria sini kelengi kami toto ras pengarapan kami krina kam sehat-sehat ras mejuah-juah khususna ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda tek kami penjagaan Tuhan tetap atas kehidupan kita. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita, Nina jadi guru ras usihan, ya, menjadi guru dan teladan, menjadi pendidik dan teladan. Kalau kita melihat sejenak kota Korintus pada zamannya, kota itu dapat disebut metropolitan pada saat ini. Kota yang sangat maju dan dihuni oleh penduduk internasional. Ya, jadi pada zamannya Korintus adalah kota metropolitan, sehingga sering juga disebut angkuh secara intelektual karena ada banyak di sana orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi.
Demikian juga kota itu adalah kota yang kaya secara materi karena pusat bisnis, pusat perdagangan. Nah, namun di dalam kemajuan itu ada juga yang kurang baik, yaitu kehidupan moral penduduk Korintus. Dosa perzinahan, dosa seksual ada begitu banyak terjadi di kota Korintus. Memang itu salah satu tanda-tanda kota maju, sama seperti sekarang ini juga, di mana kota bisnis, kota perdagangan, maka dosa perzinahan, dosa seksual juga menjadi salah satu yang mengikuti kemajuan itu. Bersama dengan keluarga Priscilla dan Aquila dan teman-teman Paulus Rasul, dia mendirikan jemaat Korintus sekitar 18 bulan penginjilan. Jadi lahirnya jemaat Korintus adalah hasil dari penginjilan Paulus, Aquila, Priscilla, dan juga teman-teman Rasul Paulus yang lain. Ya, jadi jemaat Korintus itu terdiri dari sebagian orang Yahudi, tapi sebagian banyak adalah non-Yahudi yang berlatar belakang penyembah-penyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan jemaat Korintus, berbagai masalah timbul di tengah-tengah gereja yang masih muda itu. Hal itu dapat kita lihat dari isi surat Paulus kepada jemaat Korintus. Ya, jadi ada banyak masalah ketika Paulus sudah meninggalkannya. Pertama ialah timbulnya perpecahan di antara jemaat, pengkotak-kotakan di antara jemaat, di mana ada kelompok yang mengatakan kami dari golongan Paulus. Ya. Kemudian ada lagi kelompok yang mengatakan kami ada dalam pihak Apolos. Ada lagi yang mengatakan kami golongan Kefas. Ada lagi yang mengatakan kami golongan Kristus. Jadi timbul pengkotak-kotakan di mana jemaat lebih mengagungkan yang mengajar mereka ketimbang Kristus yang adalah pusat dari pemberitaan itu. Makanya Paulus mengatakan bahwa kami itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Sama seperti Paulus katakan, aku dan Apolos hanya menanam dan menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan itu ialah Allah, dan yang menanam dan menyiram itu tidak penting, tapi Kristuslah yang penting. Dan juga hal-hal yang lain, dan termasuk nas PA kita pada minggu ini, di mana Paulus menasihati jemaat Korintus itu. Ya, dia menasihati sebagai bapa terhadap anak-anaknya. Di mana tadi dia katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, ya, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ya. Karena akulah di dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Muria yang kami kasihi, Paulus mengakui bahwa setelah jemaat Korintus berdiri, ada banyak datang ke sana pendidik yang dia sebutkan, rasul, ada banyak pengajar setelah jemaat itu berdiri. Dan memang kalau kita melihat ketulisan-tulisan Paulus selanjutnya, pendidik-pendidik itu, rasul-rasul itu sebenarnya banyak bukan rasul yang sejati, melainkan palsu, karena mereka bekerja untuk kepentingan pribadinya. Tapi Paulus luar biasa mengatakan, bagiku itu semua tidak menjadi persoalan asal Kristus diberitakan. Ya, tapi itulah sumber masalah, karena ternyata pendidik-pendidik yang banyak itu dengan motivasi-motivasi yang berbeda menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Oleh karenanya Paulus mengakui memang banyak pendidik yang datang mengajari jemaat Korintus. Tetapi Paulus menegaskan, di dalam Kristus engkau tidak mempunyai banyak bapa. Akulah bapamu dalam Injil
Kenapa Paulus mengatakan akulah bapamu? Karena oleh pemberitaannya lah, oleh karena Injil yang diberitakan oleh Paulus lah lahir jemaat Korintus. Jadi jelas bahwa Paulus adalah bapa rohani dari jemaat Korintus, karena oleh penginjilannya lah jemaat Korintus itu berdiri. Jadi wajar dia katakan bahwa aku adalah bapa di dalam Kristus bagi jemaat Korintus. Dan sebagai bapa dalam arti rohani, apa yang dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat itu? Kalau kita lihat dalam arti bapa itu, dia dengan kasih sayang yang tulus telah mengajar, menyayangi dan memelihara jemaat itu. Itulah sebagai bapa. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus. Sebagai bapa dia memperhatikan kehidupan anak-anaknya, kehidupan jemaat Korintus itu. Dan itu dia lakukan dengan ketulusan, dengan hati yang bersih. Ya, sama aja dengan seorang bapa sekarang terhadap anak-anak kita. Sebagai bapa kita melakukan segala sesuatunya didasarkan kepada kasih. Tidak ada sesuatu yang lain selain daripada keinginan kita supaya anak-anak kita mengalami sesuatu yang baik. Ya, jadi seperti itulah Paulus. Kemudian sebagai bapa juga Paulus mendisiplin jemaat itu. Jadi dia berani mendisiplin. Mengapa? Karena dia telah terlebih dahulu menunjukkan kasih sayangnya, dan kemudian sebagai bapa tentu dia tidak membiarkan anak-anaknya itu melakukan suatu kesalahan. Karena itulah Paulus mendisiplin jemaat itu, menegur jemaat itu di dalam kekeliruan mereka, di dalam sikap dan perbuatan mereka yang kurang tepat. Ya. Kemudian sebagai bapa juga Paulus selalu memperhatikan kebutuhan rohani daripada anak-anaknya. Itulah yang dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat Korintus. Dan oleh karenanya dia mengatakan, sekali lagi aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Muria yang kami kasihi di dalam Tuhan, pernyataan ini tentu satu pernyataan yang luar biasa. Ya. Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa Paulus berani mengatakan turutilah teladanku? Apakah dia orang yang sempurna? Tentu tidak. Apakah dia orang yang tanpa cacat? Tentu tidak. Tapi dalam hal ini dia berani mengatakan turutilah teladanku. Apa yang mendasari Paulus berani mengatakan turutilah teladanku? Muria yang kami kasihi, Paulus berani mengatakan turutilah teladanku karena dia telah melihat dirinya melakukan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Dia telah melakukan tanggung jawabnya dengan segenap kekuatannya. Semampu dia, itu dilakukannya untuk jemaat Korintus. Karena itu dia berani mengatakan turutilah teladanku. Kemudian mengapa Paulus juga berani mengatakan turutilah teladanku? Karena Paulus dalam pemberitaan Injil bukan hanya berkata-kata tentang Injil, tapi dia hidup sendiri di dalam Injil itu. Jadi bukan sekedar memberitakan Injil, tapi dia juga menunjukkan Injil itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itulah yang membuat dia berani mengatakan turutilah teladanku. Jadi luar biasa. Jadi bukan hanya kata-kata, bukan hanya khotbah, tapi justru hidupnya sendiri menjadi khotbah yang hidup bagi jemaat Korintus. Karena itu dia berani mengatakan turutilah teladan. Muria yang kami kasihi, tentu hal ini ada kaitannya ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat Korintus yang kedua, di mana di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 dia katakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Injil itu bukan hanya lewat kata-kata kita, tapi Injil itu seharusnya dapat dibaca oleh orang lewat perkataan, tingkah laku dan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang berjalan, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jadi sebenarnya itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, Muria, Mamre, dan semua jemaat. Kita harus sadar bahwa kita adalah Alkitab berjalan.
Kita adalah firman Tuhan yang berjalan, yang seharusnya dapat dibaca orang dan orang kenal Kristus melalui kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Muria yang kami kasihi, naik ngusahkan kami, temanta jadi guru ras usihan. Seorang guru adalah pendidik, ya. Dan pendidik sering dikatakan bukan hanya mengajarkan sesuatu, tapi sekaligus memberi teladan, ya, contoh, supaya anak-anak didik itu dapat mengikuti apa yang diajarkan dan dilihat oleh anak didik itu. Jadi sebenarnya guru dan teladan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi setuhuna dikatakan guru labo banci terpisahkan antara ngajar ras jadi usihan. Setuhuna ada paket. Adilah ada paket, mungkin dia bukan guru, mungkin hanya penceramah. Ya, penceramah top misalnya, boleh-boleh saja. Tapi kalau dikatakan guru, itu bukan hanya mengajar, melainkan melekat juga di dalam guru itu memberikan contoh, memberikan teladan bagi anak didik. Ya, mungkin dulu ada peribahasa, memang peribahasa itu kurang sedap kedengarannya, tapi maksudnya betapa hebatnya teladan guru itu mempengaruhi anak didik. Ya, yang pernah kita dengarkan, kalau guru kencing berdiri katanya, maka murid kencing berlari. Wah, betapa hebatnya teladan daripada guru itu, ya. Jadi labo hanya mengajar, tapi juga memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan usihan supaya anak didik itu menghidupi pengetahuannya, supaya anak didik itu bukan hanya sekedar kognitifnya, tapi justru segi afektifnya, segi pelaksanaannya di dalam kehidupannya. Jadi seperti itulah diharapkan Muria di tengah-tengah keluarga. Tentu karena ini PA Muria, kita berbicara tentang Muria, tapi tentu tidak juga terlepas dari Mamre. Ya, jadi khusus di sini dikatakan bahwa guru ras usihan. Lalu bagedege Muria diharapkan jadi guru silabo hanya mengajar sesuatu, tapi juga memberikan contoh, memberikan usihan. Ya, jadi tugas Muria rumah terhadap anak-anak sebagai guru tentu banyak. Ya, banyak tugasnya. Pertama tentu mengajari anak-anak tentang iman. Ya, jadi Muria labo banci lakam ikut ngajari anak-anak tentang iman, memperkenalkan firman Tuhan itu kepada anak-anak di rumah. Jadi mungkin lewat saat teduh, lewat ibadah keluarga, disitulah Muria mengajari anak-anak tentang firman Tuhan. Kemudian juga mengajar anak-anak tentang disiplin, ya, harus juga. Oleh karenanya berikan disiplin kepada anak-anak itu supaya mereka tahu betapa pentingnya hidup di dalam disiplin. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya selalu membangunkan jam 5. Jadi ada pekerjaan nggak ada pekerjaan, jam 5 harus bangun, disiplin. Dan itu terbawa-bawa sampai sekarang. Ya, jadi ada disiplin. Kemudian orang tua sebagai Muria juga mengajari anak-anak tentang moral. Ya, tentang moral perlu Muria mengajarkannya kepada anak-anak kita. Misalnya sekarang kita tahu bagaimana pergaulan bebas di antara anak-anak muda. Ajari anak-anak kita bagaimana supaya mereka bertanggung jawab di dalam hubungan mereka. Ya, jadi kita tidak perlu was-was kalau kita sudah mengajarkan mereka tentang moral yang harus mereka jaga dalam berteman dengan lawan jenisnya. Ya. Tentu belajar juga tentang etika dan banyak lagi yang lain termasuk budaya. Ya, jadi itu tugas Muria, tugas kita sebagai orang tua mengajar anak-anak kita. Tapi sekali lagi tidak cukup hanya mengajarkannya secara kata-kata, tidak cukup hanya mengajarkannya secara verbal, melainkan anak-anak kita harus melihat apa yang kita ajarkan itu dalam hidup kita sendiri, sehingga pengajaran kita itu memberikan pengaruh yang kuat terhadap anak-anak kita. Seperti sering kita dengar bahwa sebuah teladan jauh lebih kuat pengaruhnya daripada 1000 perkataan. Jadi ini harus kita camkan, ya. Sebuah teladan jauh lebih kuat pengaruhnya daripada 1000 perkataan. Atau sering juga kita dengar dalam bahasa Inggris, action katanya,
action speaks louder than words. Jadi jauh lebih keras action, tindakan, perbuatan mempengaruhi anak-anak kita ketimbang dari kata-kata. Jadi itulah tugas Moria, dan kami percaya ini memang suatu kewajiban bagi kita mendidik sebagai guru dan memberikan usihan kepada anak-anak kita. Moria yang kami kasihi, masalah dewasa ini betapa sering anak-anak kita merasa bahwa sebagai orang tua kita terlalu banyak bicara. Nah, ini lagi sekarang masalah dengan anak-anak kita ini. Kalau kita ngomong kan, jangan banyak bicara lah, udah terlalu banyak nasihat-nasihat. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Jangan-jangan itu terjadi respon dari anak-anak kita karena memang mereka melihat terlalu banyak kita bicara, tapi actionnya sedikit. Ya, oleh karenanya lewat PA ini kita diingatkan, mungkin dikurangi bicara, diperbanyak usihan, ya, dikurangi bicara, dikurangi nasihat, tapi lebih banyak tindakan. Barangkali itu jauh lebih mempengaruhi anak-anak kita, ya. Jadi ini penting menjadi evaluasi bagi diri kita, khususnya dalam mendidik sebagai guru di tengah-tengah keluarga bagi anak-anak kita. Kami percaya bahwa firman ini mengingatkan kita kembali tentang tugas penting sebagai orang tua. Jadi kita evaluasilah, kalau memang selama ini tugas sebagai guru dan usihan itu masih kurang optimal, inilah tentu waktunya bagi kita untuk lebih mengoptimalkan lagi tugas kita sebagai guru dan usihan bagi anak-anak kita. Karena selalu kita mengingat bahwa anak-anak kita inilah sumber kebahagiaan kita nanti di masa yang akan datang, ya kan? Karena ini nggak bisa lagi dipungkiri. Kalau anak-anak kita ini nanti berhasil, kita bahagia. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kalau mereka gagal, mereka akan terus bergantung kepada kehidupan kita, kan susah kita, ya kan? Kalau dia berhasil, dia bisa bebas, kita bisa bebas, ya. Jadi sebenarnya inilah memang luar biasanya kalau dia berhasil untuk dia. Tapi kalau anak-anak kita gagal, pengaruhnya kepada kita terus, ya. Kan banyak kita lihat sekarang, kalau dia gagal gimana coba? Anaknya sakit kempu, kita yang harus urus. Rumah tangganya tidak cukup ekonominya, kita yang nggak bisa tidur. Bagaimana? Tapi coba kalau mereka berhasil, ya mungkin untuk dia, tapi setidaknya tidak lagi menjadi pemikiran bagi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat kita bersedih di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari Moria, sini kelengi kami, tentu ikut kami mamre, ras-ras kita ngajari anak ta, ugama ka ia, banci jadi anak sir kemalangan man Tuhan, banci jadi anak sing ngelakokan perbahanan-perbahanan sim huli. Ingat, lah cukup kata-kata, lah cukup kita hanya ngerana, tapi cidahkan arah perbahanan ta, janah tek kita itu akan melekat di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, sehingga mereka akan mengikuti hal-hal baik yang mereka lihat di dalam kehidupan kita. Endam si banci sahkan kami ibas PA Morianta minggu enda, dibatasi masu-masu, gelah krina kita banci jadi orang tua, jadi Moria, jadi guru ras usihen ibas tengah-tengah jabu. Amin. Mari sidungi aluras kita ertoto. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sama seperti Paulus menjadi bapa rohani bagi jemaat Korintus. Demikianlah hendaknya kami senantiasa mengingat tanggung jawab kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami, bahwa selain sebagai bapa, ibu, kami juga adalah sebagai guru bagi anak-anak kami. Sebagai guru yang mengajari mereka tentang firman-Mu, mengajari mereka tentang tanggung jawab, mengajari mereka tentang kebersamaan, mengajari mereka tentang bagaimana membantu dan lain sebagainya, etika, moral, budaya. Biarlah kami boleh mengajarkannya kepada anak-anak kami dan disertai usihen, disertai teladan dari kami, sehingga pengajaran yang kami sampaikan sungguh-sungguh boleh mempengaruhi kehidupan anak-anak kami, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Berkati Moria, baik kesehatannya maupun segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan, khususnya pada masa-masa pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kami.
Kami juga berdoa buat anak-anak kami, biarlah anak-anak kami senantiasa juga menjadi anak-anak yang penurut dalam Tuhan. Mereka boleh melihat hal yang baik dari kami orang tuanya, dan juga menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang tua, supaya mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga angkatkan doa kami buat beberapa orang tua kami, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam pemulihan. Kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Anta Sitepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace Nande Sri Bangun, Tigan Nevi, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betranio Pranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan kiranya memberi kesembuhan atas orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami, dalam menangani COVID-19. Biarlah antivirus yang juga sedang dikerjakan pada saat ini Tuhan berkati, agar segera dapat diuji coba, sehingga kami dapat melakukan aktivitas pekerjaan usaha kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang bekerja sebagai pelayan di rumah sakit, suster, dokter, ataupun perawat. Biarlah Tuhan melindungi mereka, khususnya saudara-saudara kami yang merawat dan menangani pasien COVID-19. Berkati juga pelayanan perawatan, pelayanan pengobatan yang mereka lakukan, agar saudara-saudara kami boleh segera sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, sertai dan pimpin kami sepanjang minggu ini. Biarlah kasih karunia, kemurahan, serta kebaikan-Mu melimpahi setiap kehidupan kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami ya Bapa. Dengarkan doa permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam PA Murianta Bas Minggu Enda, Tuhan si mereken pasu-pasuna man banta krina. Salom, ras mejuah-juah man banta krina. Amin.